Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Darsi Anadia Putri Utami dengan NIM 2210202001 dari kelas PAI A. Jadi video kali ini dibuat untuk ulangan tengah semester mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Husnah Lutfiah. Jadi di video kali ini saya akan membahas 7 materi psikologi pendidikan. Yang pertama itu ada konsep perkembangan dan faktor yang mempengaruhinya. Nah, untuk arti perkembangan sendiri itu banyak sekali ahli yang berbeda pendapat. Banyak ahli yang mengatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan itu memiliki arti yang sama. Sama-sama perubahan secara fisik dan psikis pada seseorang. Tetapi banyak ahli juga yang mengatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan ini berbeda. Jadi pertumbuhan ini merupakan suatu perubahan secara kuantitatif pada diri seseorang. Kuantitatif ini maksudnya perubahan yang dapat diukur, teman-teman. Jadi seperti dari rendah ke tinggi atau dari kecil ke besar dan sebagainya. Sedangkan perkembangan ini merupakan suatu perubahan yang terjadi secara kualitatif. Jadi kualitatif ini suatu perubahan yang tidak dapat diukur. Jadi perkembangan ini lebih mengarah kepada psikis dari seseorang. Nah, jadi jika pertumbuhan ini lebih mengarah kepada fisik, tetapi jika perkembangan itu bisa ke fisik dan juga psikis. Nah, selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi perkembangan. Jadi secara umum, faktor yang mempengaruhi perkembangan ini dibedakan menjadi dua, yaitu faktor genetik atau faktor keturunan dan faktor lingkungan. Jadi faktor genetik ini, gen anak ini akan diturunkan langsung dari ayah dan ibunya. Jadi yang diturunkan ini meliputi ciri fisik, watak, dan juga bakat keterampilan dari seorang anak. Dan yang kedua itu ada faktor lingkungan. Jadi faktor lingkungan ini di awal abad ke-20 para ahli meyakini bahwa lingkungan merupakan satu-satunya faktor yang mempengaruhi dari perkembangan. Tetapi seorang psikiater yang bernama Rand Spitz pada awal tahun 1940-an itu menguji coba seorang anak yang dididik oleh seorang ibu yang memiliki pengetahuan dan seorang anak yang dididik di panti asuhan. Jadi anak yang dididik oleh seorang ibu yang memiliki pengetahuan yang baik itu akan tumbuh menjadi anak yang normal, baik secara fisik dan psikis. Sedangkan anak yang tumbuh di panti asuhan ini cenderung mengalami kurang baik dalam perkembangannya, baik secara sosial emosionalnya. Selanjutnya itu perkembangan dalam perspektif Islam. Jadi perkembangan dalam perspektif Islam itu dibagi menjadi 4 masa. Masa yang pertama itu masa pembuahan. Jadi masa pembuahan ini dimulai dari mencari pasangan, menikah, lalu bertemulah sel telur dan sel sperma. Lalu masa yang kedua itu masa prenatal yang dimulai dari fase zigot, lalu fase embrio, fase janin, dan lalu peniupan ruh kepada janin. Yang ketiga itu masa sejak lahir sampai kematian. Jadi itu dimulai dari masa neonatus, lalu masa kanak-kanak, lalu masa tamyiz dan masa balik, lalu masa kearifan, dan ditutup dengan masa kematian. Yang terakhir itu masa akhirat. Jadi masa akhirat ini dimulai dari fase peniupan sangkakala, lalu pengumpulan orang-orang di padang mahsyar, dan perhitungan amal baik amal buruk maupun amal baik, lalu melewati jembatan Shirathul Mustaqim dan memasuki surga dan neraka. Selanjutnya materi yang kedua dengan judul belajar. Jadi belajar itu merupakan proses perubahan tingkah laku seseorang setelah dia menerima suatu informasi yang disengaja. Dan
ciri-ciri dari belajar itu terjadi secara sadar, bersifat fungsional, bersifat aktif dan pasif, serta adanya perubahan yang bertahan relatif lama. Selanjutnya, tahap belajar. Jadi tahap belajar itu ada 4 macam. Yang pertama, tahap perhatian. Jadi siswa ini memperhatikan apa yang dijelaskan, apa yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, penyimpanan dalam ingatan. Jadi materi yang telah diajarkan itu akan ditangkap, diproses, dan disimpan di dalam otak siswa. Dan yang ketiga itu tahap reproduksi, di mana materi yang telah dijelaskan oleh guru atau pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru itu akan dikeluarkan kembali oleh siswa. Jadi ini bisa juga dengan mengajak siswa untuk berdialog apa materi yang telah dia tangkap. Dan yang keempat itu tahap motivasi. Jadi penguatan materi. Jadi motivasi ini adalah memberikan penguatan materi yang telah disampaikan oleh guru. Keempat, tahap motivasi. Jadi tahap motivasi ini yaitu adanya sebuah apresiasi atau sebuah hadiah setelah adanya penguatan yang telah dilakukan oleh guru. Selanjutnya, gaya belajar. Jadi gaya belajar ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama, gaya belajar visual. Jadi gaya belajar visual ini menggunakan panca indera, yaitu penglihatan, di mana siswa ini biasanya lebih menangkap apa yang dia lihat. Yang kedua itu gaya belajar auditori. Jadi gaya belajar auditori ini siswa cenderung menggunakan indera pendengarannya, yaitu mendengar dalam menangkap sebuah informasi ataupun sebuah pembelajaran. Yang ketiga, kinestetik. Jadi kinestetik ini siswa ini cenderung menangkap pembelajaran dengan menggunakan pengalaman, gerakan maupun sentuhan. Dan selanjutnya itu ada jenis-jenis belajar. Jadi jenis-jenis belajar juga dibedakan menjadi 8. Yang pertama, belajar abstrak. Yang kedua, belajar keterampilan. Yang ketiga, belajar sosial. Yang keempat, belajar pemecahan masalah. Yang kelima, belajar rasional. Yang keenam, belajar kebiasaan. Yang ketujuh, belajar apresiasi. Dan yang kedelapan, belajar pengetahuan. Nah, selanjutnya apa sih faktor yang mempengaruhi belajar? Jadi faktor yang mempengaruhi belajar ini teman-teman dibedakan lagi menjadi 2, yaitu faktor psikologis dan faktor fisiologis. Jadi faktor psikologis ini dibedakan lagi teman-teman menjadi 5, yaitu faktor minat. Jadi adanya keinginan atau minat dari siswa ini untuk belajar, untuk mengetahui sesuatu hal. Dan yang kedua itu ada faktor motivasi. Jadi ada tujuan dari siswa itu untuk belajar, itu untuk apa sih? Jadi ketika ada motivasi, siswa ini akan lebih mudah untuk belajar, untuk menerima suatu informasi. Dan yang ketiga, intelijensi. Jadi kecerdasan ini sangat mempengaruhi dalam proses pembelajaran siswa. Yang keempat, memori. Jadi kemampuan menangkap siswa ini sangat mempengaruhi dalam proses pembelajaran, di mana siswa yang cenderung mudah menangkap itu biasanya proses pembelajarannya akan cenderung lebih cepat. Dan yang kelima itu faktor emosi. Jadi emosi positif ini akan merekatkan apa yang sudah dipelajari oleh siswa ini ke dalam otaknya. Dan yang kedua tadi faktor fisiologis. Jadi faktor fisiologis ini yaitu keadaan jasmani dan keadaan panca indera dari siswa, dimana ketika siswa mempunyai keadaan jasmani dan panca indera yang sehat, dia akan cenderung lebih enak untuk diajak berdialog, berdiskusi ketika menyampaikan informasi dan tidak ada kendala. Mungkin itu saja untuk materi yang kedua. Selanjutnya materi yang ketiga. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu teori belajar. Nah, apa sih itu teori belajar? Jadi teori belajar itu merupakan suatu konsep atau prinsip pembelajaran yang bersifat teoritis dan kebenarannya ini telah diuji coba melalui eksperimen. Nah, teori belajar ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama teori behavioristik, yang kedua teori humanistik, dan yang ketiga teori kognitif.
Yang pertama, teori behavioristik. Jadi teori behavioristik ini merupakan teori perkembangan di mana perilaku ini dapat diukur, diamati, dan dihasilkan melalui respon. Jadi teori behavioristik ini merupakan adanya stimulus dan respon, adanya sebuah rangsangan dan respon dari pelaku ini. Jadi tokoh-tokoh yang mengemukakan teori behavioristik ini ada 3 tokoh. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu Ivan Pavlov. Jadi Ivan Pavlov ini mengatakan aktivitas mental tidak lebih dari serangkaian refleks, dan dia menguji cobakannya pada seekor anjing. Nah, jadi anjing ini diberikan makan, maka dia akan mengeluarkan air liur. Ketika dibunyikan bel, maka dia tidak akan mengeluarkan air liur. Nah, uji coba yang kedua, Ivan Pavlov ini memberikan makan seekor anjing dengan terlebih dahulu membunyikan bel. Dan itu dilakukan secara terus-menerus. Maka ketika mendengar suara bel, anjing ini akan otomatis mengeluarkan air liur walaupun tidak ada makanannya. Nah, tokoh yang kedua itu ada Edward Lee Thorndike. Jadi Edward Lee Thorndike ini mengemukakan bahwa respon perilaku terhadap rangsangan tertentu terbentuk karena adanya trial and error, yaitu cara coba salah. Contohnya itu ketika seseorang mendapatkan masalah, maka dia akan mengeluarkan reaksi atau respon tubuh sebagai bentuk penyelesaian masalah tersebut. Dan tokoh yang ketiga yaitu Bruce Frederick Skinner. Nah, Bruce Frederick Skinner ini melakukan uji coba pada seekor tikus. Jadi beliau ini memasukkan tikus ke dalam sebuah kotak, di mana kotak tersebut sudah ada tombol untuk mengeluarkan makanan. Nah, tikus yang kelaparan ini tuh akan terus berputar-putar mencari makanan, dan ketika dia sudah menemukan tombol untuk mengeluarkan makanan, maka tikus itu akan melakukan itu secara berulang-ulang sehingga dia terbiasa dalam mengoperasikan tombol tersebut untuk mengeluarkan makanan. Nah, yang kedua itu teori humanisme. Jadi teori humanisme itu adalah teori yang menganggap manusia ini adalah manusia. Jadi manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Jadi teori ini tuh mengamati seseorang dari sudut pandang pelaku, bukan sudut pandang pengamat. Jadi teori ini tuh sangat mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, teori humanistik ini juga mempunyai 3 tokoh. Yang pertama itu ada Abraham Maslow. Jadi menurut Abraham Maslow ini teori humanistik ini lebih menekankan motivasi untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri. Contohnya, ketika seseorang atau ketika siswa itu lebih menyukai klub sepak bola, maka dia harus mengikuti ketika seseorang itu menyukai cabang sepak bola, itu dia harus mengikuti klub atau apapun yang berhubungan dengan sepak bola demi menggali lebih dalam potensi yang dia miliki. Nah, teori yang kedua itu ada Carl R. Rogers. Jadi Carl R. Rogers ini mengemukakan bahwa belajar dan pembelajaran yang sebenarnya itu tidak dapat berlangsung bila tidak ada keterlibatan intelektual maupun emosional. Jadi prinsip ini tuh mengatakan bahwa tidak adanya tekanan dalam belajar dan siswa pun harus merasa enjoy ketika belajar. Nah, tokoh yang ketiga itu Arthur Combs. Jadi Arthur Combs itu mengatakan bahwa belajar ini terjadi bila mempunyai arti bagi kehidupan seseorang. Jadi suatu materi atau suatu pembelajaran ini tidak bisa dipaksakan pada seseorang. Contohnya, ketika anak tidak pintar pada matematika, bukan berarti dia bodoh, tetapi mungkin dia mempunyai bidang lain yang dia tertarik atau yang intelijensinya itu berada di sana, seperti di keterampilan. Nah, teori yang ketiga itu teori kognitif. Jadi teori kognitif ini merupakan teori yang lebih menekankan kepada proses belajar ketimbang hasil belajar. Jadi teori ini tuh berbeda dengan tidak hanya menekankan pada proses
rangsangan dan respon, tetapi juga dengan proses belajar yang kompleks. Nah, 3 tokohnya yang pertama itu ada Kurt Lewin. Jadi Kurt Lewin ini mengatakan bahwa perilaku merupakan hasil interaksi kekuatan-kekuatan baik yang ada di dalam diri maupun yang ada di luar tubuh atau di luar diri. Jadi seperti tantangan dan masalah. Jadi menurut Kurt Lewin ini hasil belajar itu dipengaruhi oleh individu itu sendiri, juga oleh kondisi lingkungan dari seseorang itu tersebut. Nah, tokoh yang kedua itu ada Jean Piaget. Teori ini mengemukakan bahwa proses belajar ini akan berjalan dengan lancar jika guru membimbing siswanya untuk menemukan kaidah contoh dari kaidah yang telah ditentukan. Jadi guru ini membimbing siswa untuk menemukan sebuah kebenaran umum. Nah, tokoh yang ketiga itu ada Jerome Bruner. Jerome Bruner mengatakan free discovery learning. Jadi, proses belajar dalam menemukan sebuah pengetahuan secara aktif dalam pembelajaran sehingga dapat menimbulkan rasa ingin tahu siswa dalam menemukan sebuah jawaban, serta memotivasi siswa juga untuk menemukan sebuah jawaban. Nah, itulah tadi materi yang ketiga. Selanjutnya materi yang keempat. Selanjutnya materi yang keempat yaitu intelijensi. Jadi intelijensi merupakan suatu kemampuan dasar yang bersifat umum untuk memperoleh suatu kecakapan yang mengandung berbagai komponen. Nah, jadi dahulu intelijensi ini hanya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu intelligence quotient atau IQ, yang kedua ada emotional quotient atau EQ, dan yang ketiga itu spiritual quotient yaitu atau SQ. Tetapi Howard Gardner dalam penelitiannya itu membagi kecerdasan atau intelijensi ini menjadi 9 bagian atau yang disebut multiple intelligence. Jadi yang pertama itu ada linguistik atau kata. Jadi seseorang ini mampu mengolah sebuah kata baik itu secara verbal maupun tulisan. Selanjutnya itu matematis. Jadi seseorang ini mampu mengolah bilangan atau angka dan mampu berpikir secara logika. Dan yang ketiga itu ada ruang. Jadi seseorang ini mampu memiliki kemampuan yang baik, daya ingat yang baik untuk mengingat letak tempat. Jadi dia ini lebih ke dunia visual. Yang keempat itu kinestetik badani. Jadi seseorang ini mampu menggerakkan tubuh untuk dalam mengekspresikan perasaannya. Yang kelima itu musikal. Jadi seseorang ini mampu mengolah sebuah musik, mampu menikmati sebuah musik dan peka terhadap ritme, melodi dan sebagainya. Dan yang keenam itu ada interpersonal. Jadi seseorang ini mampu memiliki kemampuan lebih peka perasaannya terhadap perasaan orang lain. Yang ketujuh itu intrapersonal. Jadi seseorang ini memiliki kemampuan untuk mengetahui dirinya yang lebih mengetahui dirinya. Yang ke-8 itu lingkungan. Jadi seseorang ini mampu memahami flora dan fauna dan lebih menyukai hewan yang ada di alam sekitar. Dan yang terakhir itu eksistensial, di mana seseorang ini mampu memiliki pemahaman yang baik tentang eksistensi, makna hidup dan tentang dirinya dari dunia. Sedangkan faktor yang mempengaruhi intelijensi itu yang pertama ada faktor keturunan, yang kedua latar belakang sosial ekonomi, selanjutnya itu ada faktor lingkungan hidup, selanjutnya kondisi fisik, dan yang terakhir itu iklim emosi. Nah, jadi itulah untuk materi yang keempat. Selanjutnya materi yang kelima. Selanjutnya materi yang kelima yaitu motivasi. Jadi motivasi ini dapat diartikan sebagai dorongan yang timbul dalam diri seseorang untuk melakukan suatu kegiatan atau suatu aktivitas dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, adapun ciri-ciri orang yang memiliki motivasi dalam dirinya menurut Sardiman
Itu yang pertama, tekun dalam mengerjakan tugas. Yang kedua, tidak mudah putus asa atau ulet dalam menghadapi kesulitan. Yang ketiga itu tidak mudah melepaskan hal apa yang diyakininya. Yang keempat, memajukan minat. Dan yang kelima, dapat mempertahankan apa yang diyakininya atau dapat mempertahankan pendapatnya. Nah, fungsi motivasi itu menurut Sardiman juga memiliki 3. Yang pertama, jadi motivasi ini sebagai motor penggerak yang menggerakkan manusia ke sebuah aktivitas atau ke sebuah kegiatan. Dan yang kedua itu menentukan arah perbuatan. Jadi dengan adanya motivasi ini seseorang dapat menentukan arah perbuatan apa yang harus dilakukannya. Dan yang ketiga itu menyeleksi perbuatan. Jadi dengan adanya motivasi seseorang dapat menyeleksi perbuatan apa saja yang sekiranya perlu atau tidak perlu dia lakukan untuk mencapai suatu tujuannya. Nah, motivasi ini dibagi menjadi 2, yaitu ekstrinsik dan intrinsik. Ekstrinsik ini yaitu motivasi yang muncul dari luar tubuh, seperti seseorang mengerjakan tugas karena tidak mau dihukum, atau seseorang mengerjakan tugas karena sebuah kewajiban sementara. Dan motivasi intrinsik itu yaitu motivasi yang timbul dalam diri seseorang, dimana biasanya seseorang ini memiliki sebuah cita-cita yang harus diwujudkan dan itu melekat di dalam hatinya. Mungkin itu saja pembahasan tentang motivasi. Selanjutnya materi yang keenam. Selanjutnya materi yang keenam yaitu tentang memori. Jadi memori merupakan proses psikologis yang memungkinkan manusia untuk mendapatkan informasi, mempertahankan informasi, dan mengeluarkan kembali informasi tersebut. Lalu memori ini memiliki struktur yang dibagi menjadi 3 struktur, yaitu yang pertama memori sensori memori, yang kedua memori jangka pendek, yang ketiga memori jangka panjang. Nah, selanjutnya apa itu jenis-jenis memori? Jenis memori itu dibagi menjadi 3. Yang pertama memori episodik yang berisi tentang pengalaman pribadi, tentang sebuah gambaran mental kita yang terjadi di masa lampau. Nah, yang kedua itu memori semantik, yaitu berisi penyimpanan informasi apa yang kita ketahui sekarang. Nah, yang ketiga itu ada memori prosedural, yaitu memori yang digunakan untuk menyimpan menyimpan sebuah ingatan berupa cara melakukan gerakan ataupun sebuah keterampilan tertentu. Lalu apa sih hubungan memori dan belajar? Nah, dalam belajar kita memerlukan sebuah memori untuk menyimpan ingatan. Lalu ketika sudah menerima sebuah informasi, itu akan disimpan di dalam memori, lalu akan dikeluarkan kembali pada saat kita ujian, yaitu berupa soal-soal. Mungkin itu saja untuk materi yang ke-6. Lalu selanjutnya materi yang ke-7. Yang ke-7 atau yang terakhir itu materi tentang emosi. Jadi apa sih itu emosi? Emosi merupakan suatu kondisi psikologis yang melibatkan adanya suatu perubahan fisik karena adanya suatu stimulus. Nah, jadi emosi itu tuh dibagi menjadi 2, teman-teman, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Nah, emosi positif itu tuh emosi yang ada rasa senang di dalamnya, emosi yang memberikan kesenangan. Jadi seperti rasa sayang, cinta, dan bahagia dan lainnya. Sedangkan emosi negatif yaitu emosi yang memberikan dampak buruk bagi yang memiliki emosi seperti sedih, marah, kecewa, takut, dan lainnya. Lalu emosi itu memiliki 3 teori. Yang pertama teori sentral, yang kedua teori periferal, dan yang ketiga teori kepribadian. Jadi emosi ini tuh
bisa disebabkan karena faktor lingkungan. Dan apa sih itu ciri-ciri emosi? Ciri-ciri emosi itu adalah kesadaran diri. Jadi kita itu menyadari oh kita sedang emosi. Terus selanjutnya itu kita tahu emosi apa yang kita rasakan. Jadi kita harus menamakan emosi kita. Oh saya sedang sedih gitu. Oh saya sedang bahagia atau dan lainnya. Nah, lalu kita harus ciri yang ketiga itu mengelola emosi. Kita harus tahu cara mengelola emosi itu agar tidak meledak-ledak, atau seperti yang diajarkan Rasulullah, ketika emosi engkau berdiri maka duduklah, ketika duduk masih tidak bisa maka berbaringlah, ketika berbaring tidak bisa maka wudhulah, atau bisa juga dengan sholat. Dan yang ketiga itu ciri-ciri emosi dengan memotivasi diri kita bahwa bersama kesulitan selalu ada kemudahan. Lalu bagaimana sih cara mengajarkan emosi ke anak? Bisa dengan ajarkan budaya pada anak, lalu validasi bahwa anak itu sedang emosi. Maksudnya ketika dia sedang emosi, maka ajarkan kepada anak kamu sedang emosi, lalu berikan nama pada emosi tersebut. Misalnya kamu sedang sedih, kamu sedang bahagia, lalu ajarkan anak untuk mengekspresikan emosi itu seperti dengan merangkul, memeluk, mencium, dan sebagainya. Lalu sebenarnya teman-teman, emosi ini tuh sesuatu yang harus diungkapkan berdasarkan pembahasan yang telah kami bahas pada diskusi. Jadi emosi itu harus diungkapkan, karena jika tidak diungkapkan maka akan jadi bumerang di suatu saat, di suatu hari. Ketika sesuatu itu sudah menumpuk-numpuk, maka ketika keluar itu akan meledak-ledak gitu, akan menyebabkan sesuatu hal yang buruk. Jadi memang sebaiknya emosi itu diungkapkan saja dengan baik-baik, baik itu ketika emosi positif maupun itu emosi negatif. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya berdasarkan materi yang telah saya pelajari, dimulai dari materi pertama sampai materi terakhir. Mungkin lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.